Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ala ashabil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Senang rasanya kita dipertemukan di forum komunikasi ini dalam acara e-talks dengan tema Business Opportunities Among Students. Hari ini kita ditemani oleh narasumber luar biasa, di mana beliau ini merupakan CEO dan juga founder dari Snishop, dan sudah bergelut dalam dunia bisnis dari sebelum kuliah ya Kak. Dan beliau ini juga mendapat pendanaan P2MW di tahun ini. Mungkin nanti untuk profil lengkapnya akan disampaikan oleh host kita yang nggak kalah keren juga, yaitu Kak Siti. Halo Kak Siti. Halo Kak. Jadi Kak Siti ini merupakan sekretaris dari Divisi Penalaran ETSA UNIP yang nantinya akan membantu acara kita ini. Baiklah, tanpa membuang waktu lebih lama kepada Kak Siti, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kala sebagai MC ya, Master of Ceremony pada malam hari ini. Sebelumnya kami mau ucapin selamat datang, welcome to the narasumber kita tonight, Kak Siroj Nur Ihram. Selamat datang Kak. Thank you for having me. Yes, okay. All right, guys. So now, my name is Siti Rahmatullah Nur Hidayah. I'm as Secretary Division of Penalaran dan Keilmuan in Himagris 2023. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, kece juga. Nah, teman-teman, sebelumnya tadi udah di notice di awal sama MC kita bahwa Zoom malam hari ini tuh sifatnya santai aja karena kita dikemas secara non-formal. Jadi nama kegiatannya adalah English Talks. Nah, jadi English Talk ini merupakan salah satu program dari salah satu divisi yang ada di Himagris, yaitu Humkominfo ya Kak Lala ya. Oke, so tanpa berlama-lama, malam hari ini aku mau kenalin nih sama teman-teman yang nantinya bakal menyaksikan Zoom ini. Saya izin ya Kak ya, Kak Siroj membacakan profil dari Kak Siroj sendiri. Nah teman-teman, Kak Siroj Nur Ihram ini nama lengkapnya merupakan salah satu mahasiswa yang ada di English Department Student Association. Nah, Kak Siroj ini juga angkatan 20 ya Kak ya, betul ya? Nah, jadi teman-teman, Kak Siroj ini punya banyak banget pengalaman, baik itu pengalaman organisasi, kemudian pengalaman kerja, dan juga skill Kak Siroj yang nggak kalah luar biasa. Nah, mungkin teman-teman yang beberapa minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu menyaksikan update dari UPT PKM, nah mungkin Kak Siroj ini sangat-sangat ternotis ya teman-teman bagi yang menyaksikan itu di akun Instagram atau akun-akun sosial media yang ada di Unip mengenai Kak Siroj ini. Nah, jadi teman-teman yang penasaran, Kak Siroj ini merupakan CEO dan founder dari Snishop Solusi Network Indonesia yang mana sudah dirintis dan dibangun oleh Kak Siroj ini since 2023 until now, and CEO atau founder dari Snishop ini. Nah, beliau ini merintis dan membangun Snishop ini sejak SMK atau sejak senior high school, dan beliau ini mengikuti berbagai macam competition di sektor digital dan mendapatkan yang paling luar biasa nih teman-teman, baru-baru ini beliau ini mendapatkan pendanaan P2MW. Nah, nanti kita bakal tanya-tanya nih, apa sih itu P2MW di tahun 2023? Mungkin nanti narasumber kita bisa menjelaskan. Dan yang hebatnya lagi, Kak Siroj ini lolos pada event KMI Expo tahun 2023 di Bali, yang mana mungkin baru berlangsung beberapa minggu yang lalu. Nah, selain sebagai CEO dan juga founder dari Snishop, Kak Siroj ini merupakan dulunya di tahun 2022
beliau merupakan Kepala Divisi Pemasaran dari Unit Kegiatan Mahasiswa Kopma atau Koperasi Mahasiswa. Beliau ini menjadi Kepala Divisi Pemasaran di bidang jasa dan juga usaha. Nah, dan sekarang Kak Siroj menduduki jabatan sebagai Ketua Umum UKM Koperasi Mahasiswa Universitas Bengkulu. Nah, beliau ini juga mempunyai banyak keahlian ya. Tentunya sebagai student di English Education, beliau menguasai English language and then juga menguasai beberapa skill seperti desain grafis, desain UI, dan HTML dan CSS. Kemudian ada analisis market, social media marketing, dan tentunya adalah public speaking. Merupakan hal yang paling important yang harus dimiliki oleh teman-teman semuanya. Nah, beliau ini lulusan dari SMKN 2 Bengkulu Utara tahun 2020 dan merupakan sekarang ya, sudah seperti saya notice di awal tadi, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, mungkin sekarang udah masuk di semester 7 nih, udah semester akhir. Dan yang paling hebat terakhir, beliau ini juga pernah memiliki pengalaman kerja, yaitu internship di PT Linggarjaya Konsultan sebagai surveyor. Nah, jadi teman-teman, tanpa memperpanjang waktu, kita sapa dan sambut dulu Kak Siroj Nur Ihram sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Mungkin Kak Siroj bisa menyapa nih teman-teman yang ada yang akan menonton Zoom kita nanti. Silakan Kak Siroj. Okay, hello everyone. My name is Siraj Nur Ihram. Yeah, I'm from English Education Programs 2020. Now I'm on the 7th semester. Yeah, that's all. Okay, thank you so much Kak Siroj. Yeah. Okay, so I have a question. I have many questions for Kak Siroj Nur Ihram. Ada banyak banget nih pertanyaan yang menarik. Mungkin izin ya Kak Siroj ya. Mungkin nanti berkenan untuk explain dan memberi informasi, berbagi juga kepada all students, terutama untuk ESA students dan juga teman-teman yang sedang berkuliah di Universitas Bengkulu atau siapapun nanti yang menonton record Zoom kita ini. Okay, I have first question. First question is doing business on campus worth it? Maksudnya adalah mungkin apakah berbisnis di kampus itu worth it, Kak? Nih, misalnya nih, aku nih, for example, aku senang berbisnis, aku misalnya suka bikin makanan. Nah, apakah berbisnis di kampus itu worth it bagi all of students? Mungkin Kak Siroj bisa menjawab. Okay, thank you for the question. Maybe I'll answer the question in mixing language Indonesia and English. Okay, so for your question is about is a business in campus worth it as a student, right? So in my opinion, it depends on the hobby or the passion. For me, like I love to business. I love to, for easy say, I love to make money. So business in a campus as a student is worth it for me. Yeah, but for some people, it's not because people has focus. For example, ada beberapa orang yang memang fokusnya untuk pendidikan aja, jadi mereka nggak terlalu fokus dengan hal-hal lain. Jadi kuliah ya kuliah gitu kan. Bisa kita lihat dari banyaknya mahasiswa, contoh aja dari organisasi. Nggak semua mahasiswa yang kuliah itu ikut organisasi kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang dia punya passion, punya keinginan untuk bangun branding sebagai wirausahaan gitu kan. Nah, itu worth it banget kalau mulai bisnis dari zaman kuliah ini. Karena dengan ini, sebagai contoh nih, kita ngambil bisnis atau bangun bisnis dari awal kuliah. Atau sebelum kuliah deh, terus diterapkan di kuliah. Mulai dari awal semester, mungkin orang bakal kenal kita sebagai, dia nih ngapain sih gitu kan? Kok tiap hari jualan, tiap hari bisnis, tiap hari kayak gitu, dia mau ngapain sih sebenarnya? Tapi setelah berjalannya waktu, orang bakal nyadar, anak ini memang
passionnya di situ. Jadi dengan itu personal brandingnya bakal kebangun kalau anak ini memang passionnya di sana, memang punya keahlian dan keterampilan di sana gitu. Jadi menurut kakak, bagi sebagian orang memang worth it banget. Walaupun kayak orang yang nggak terlalu fokus dengan hal lain selain akademik, sebenarnya juga worth it. Ya tadi mungkin personal brandingnya bisa dikenal. Dan bisnis sebenarnya nggak hanya kayak kita jualan ya, tapi bisnis lebih ke itu tadi, gimana cara orang mengenal kita. Kalau orang kenal kita sebagai orang yang edukatif banget, itu bakal bawa kita ke dunia bisnis juga nantinya. Sebagai contoh, mungkin kalau kita fokus di penelitian misalnya, mahasiswa dari awal dia ikut penelitian kesana kemari, terus ikut event KTI dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya dia bakal kebawa juga ke arah bisnis. Jadi jawaban simpelnya, berbisnis mulai dari zaman kuliah itu worth it banget sih untuk bangun personal branding. So that's my answer. Okay, that's a great information. Thank you for Kak Siroj dan Ihram. Ya, jadi teman-teman, jawabannya itu very worth it ya buat teman-teman yang mau try to build your business mulai dari kecilan mungkin nanti bisa improve ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi nggak hanya teman-teman walaupun misalnya suka education nih, tapi itu juga kata Kak Siroj tadi, teman-teman bisa nanti mengarah ke bisnis karena banyak banget sih I think peluang-peluang untuk teman-teman memulai bisnis dan juga try to being an entrepreneur. Nah, gitu ya teman-teman. Thank you Kak Siroj. Okay, so the second question I'm very interested about this question is it's about time management. Okay, how do you manage your time between business and also college? Oke, jadi bagaimana Kak Siroj mengatur waktunya Kak? Boleh dong giving information for people about this. Okay, I'll try answer. So for me, to manage time is menentukan yang penting dan posisi kita di mana. Semisal urgensinya kalau hari ini ya kita udah nge-schedule-nya dari kemarin ya. Anggaplah besok nih. Besok kita ada kuliah nih. Kuliahnya anggaplah UTS gitu kan. Kemudian di organisasi kita ada rapat tapi kita nggak hadir pun rapat itu tetap berjalan gitu. Nah dari gambaran itu aja kita bisa mastiin kakak bakal datang kemana coba. Pasti bakal UTS ya. Iya kan? Jadi itu tadi kalau untuk bagi waktunya berdasarkan yang paling urgent kalau untuk bagi waktunya. Kemudian scheduling tadi, dibikin jadwal. Jadwalnya bukan hari ini baru bikin jadwalnya, tapi dari sebelum-sebelumnya. Kalau bisa tuh seminggu sebelumnya itu udah ada. Di seminggu ke depan kita bakal ngapain sih kayak gitu. Tahu di bulan depan itu ada tanggal penting apa aja sih? Misalnya ada, kalau kakak yang biasanya kan ada rapat bulanan koperasi mahasiswa kan ada rapat bulanan tuh. Nah itu mulai di scheduling, tanggal sekian kita bakar rapat. Kemudian yang lain-lain juga kayak gitu. Jadi minimal banget hari besok kita ada jadwal, hari ini udah bikin schedule-nya, besok mau ngapain, bukan to do list sih, tapi di time wrapping gitu. Jadi yang event-event pentingnya aja yang ditulis, nggak semuanya, mulai nggak kayak bangun tidur nih mau ngapain, habis itu ngapain, nggak, tapi yang penting-penting aja. Misal besok ada rapat Kopma, contoh kan, terus besok ada UTS siangnya, terus sorenya ada kegiatan apa di luar. Nah 3 itu aja yang di list, yang poin-poin penting. Jadi kita nggak terlalu kaku sama jadwal kita tadi. Kalau to-do list kan terlalu detail ya. Misalnya pagi kita bangun pagi terus olahraga kayak gitu kan.
terus habis olahraga makan, habis makan mandi kayak gitu kan. Itu kan terlalu rapat dan kita nggak bisa nikmatin hidup kalau to-do list tuh serapat itu. Jadi terlalu kaku nanti hidup kita tuh. Jadi untuk manage waktunya sih yang kakak lakuin kayak gitu sih. Jadi buat poin-poin yang besar aja untuk di time wrap aja. Mungkin itu jawabannya. Okay, that's it. Siraj, thank you for the answer. Ya, jadi teman-teman adalah melihat dulu nih, decide your urgency, yang mana yang paling penting itu yang teman-teman dahuluin. Kemudian juga buat teman-teman yang mau tertata, mungkin bisa bikin poin-poin besar, what's the schedule yang mau teman-teman lakuin di hari itu. Nggak juga kayak to-do list, tapi teman-teman juga bisa bikin poin-poin pentingnya apa. Jadi biar lebih terarah aja. Jadi begitu ya teman-teman. Teman-teman bisa nih untuk adapt cara dan keyword success Kak Siraj ini dalam membagi waktunya nih gitu. Okay, thank you Kak Siraj. So the next question, I think many question in here, but semoga nanti teman-teman juga bisa ya mengambil kemudian mengimplementasi ilmu yang diberikan oleh Kak Siraj tadi, apalagi seputar entrepreneur, menjadi entrepreneur. Okay, so the next question is how to determine business opportunities among students. Jadi menurut kakak, bagaimana sih menentukan peluang bisnis di kalangan mahasiswa itu? Apa sih yang paling kayak dominan, kemudian peluang bisnis apa sih yang kira-kira bisa dilakuin untuk beginners, untuk pemula gitu. Ya mungkin Kak Siraj bisa. Oke, ini mungkin lebih arahnya ke ide-ide bisnis ya, yang cocok untuk mahasiswa gitu ya. Ya, apakah seperti itu? Yes, of course. Betul. Oke, mungkin kalau untuk ide-ide bisnis sebenarnya bisnis itu awalnya memang dari atau sebuah usaha itu awalnya memang dari keresahan ya atau masalah gitu. Kita orang ada masalah, kita sebagai pebisnis mikirnya nggak ikut terjun ke masalah itu, tapi gimana cara menyelesaikan masalah itu tadi. Nah, kayak gitu sebenarnya kalau mau mulai bisnis ya. Jangan karena kita sukanya gambar, terus kita nggambar aja gitu tanpa tahu kebutuhan orang seperti apa. Bukan dalam artian nggambar itu salah ya, tapi target marketnya siapa gitu. Jadi perlu diketahui dulu ada nggak problem orang yang sekiranya bisa kita selesaikan dengan bisnis kita tadi. Sebagai contoh yang kita bisa lihat Gojek, ya kan? Gojek sederhananya perusahaannya nggak punya namanya motor, mereka nggak punya motor, nggak punya mobil, ya kan? Nggak punya warung bahkan, tapi dia bangun ekosistem untuk si driver, untuk si customer dan juga untuk si sellernya. Jadi dia solving problem untuk menghubungkan orang ini yang lapar bisa ngorder pakai Gojek ke tempat yang makanan itu. Jadi dia mangkas waktu untuk orang transportasi ke tempat makan, terus dari tempat makan pengantarannya nggak perlu mikirin harus siapa yang ngantar, tapi udah ada dari Gojeknya langsung. Jadi sebenarnya dia menyediakan platform saja untuk menyelesaikan beberapa masalah dari orang itu. Jadi dia bisa mengconnecting the dots, berkata titik-titik itu dia bisa menghubungkan. Nah, dia solving problem itu aja. Itu yang contoh yang Gojek ya. Jadi dia tahu kebutuhan pasar seperti apa. Kemudian kalau yang untuk mahasiswa, mulai deh kalau kita lihat kalau yang namanya bisnis kita nyelesain masalah kayak Gojek tadi kan. Nah, coba kita lihat di mahasiswa. Mahasiswa problemnya apa sih? Itu mungkin yang pertama kan. Kalau mahasiswa rata-rata kalau semester awal mungkin masalahnya di contoh-contoh untuk pembuatan artikel atau makalah dan sebagainya, kayak gitu kan. Itu mungkin yang dibutuhkan mahasiswa-mahasiswa awal, kan? Tapi setelah berjalannya waktu, mahasiswa akhir
nggak cuman itu aja yang mereka butuhin, tapi ya mulai ke skripsi, proposal, dan lain sebagainya, kayak gitu. Terus mereka juga butuh yang namanya untuk kayak memparaphrase atau itu ngecek seberapa sih plagiarisme yang mereka buat dalam artikel misalnya kayak gitu kan, atau skripsi. Itu kan sebuah masalah bagi mereka sebenarnya. Nah, kita coba solving problem misalnya kalau untuk target market kita anak awal gitu, awal-awal banget. Mereka belum tahu nih gambaran apa namanya? Bikin makalah, bikin artikel yang easy kayak gitu kan. Mereka kan belum tahu tuh. Mungkin bisa tuh jadi peluang kita buat nyediain yang namanya template gitu kan. Template pembuatan artikel gitu. Atau template pembuatan makalah. Kita kasih apa ya? Garis-garis besarnya aja. Kalau artikel tuh urutannya seperti ini. Mungkin di Google banyak, cuman yang spesifik sepertinya seperti di bahasa Inggris gitu kan. Kan ada tuh yang lebih spesifik. Itu nggak sama kayak yang di Google dan lain sebagainya, itu bakal ada perbedaan. Nah, mungkin itu bisa jadi ya, hal yang kita sediakan gitu kan, menyediakan template misalnya. Terus kalau yang untuk semester atas, kakak juga coba selesaiin problem yang untuk mahasiswa semester atas. Itu mereka butuh cek Turnitin kan, atau cek plagiasi kayak gitu. Nah, itu juga kakak sediakan. Jadi sebenarnya itu bisnis yang diutamakan tuh nyelesain masalah itu tadi. Kemudian kalau bisnis-bisnis yang lain yang cocok di mahasiswa, mungkin bisnis yang nggak terlalu kita harus ada di sana. Dalam artian bisnis yang bisa berjalan sendiri walaupun mahasiswanya nih lagi kuliah gitu, lagi ada kegiatan lain. Itu bisnis yang bisa mulai diterapin sih. Kayak bisnis di sosial media atau penyedia jasa apa gitu yang sekiranya kuliah tetap jalan, ya, terus bisnisnya tetap jalan. Contoh yang paling dekat sih yang kayak kakak jalanin sekarang, yang produk digital. Jadi walaupun kakak lagi kuliah, lagi organisasi, bisnisnya tetap jalan gitu kan, otomatis. Tanpa harus kakak stay di situ, kayak gitu. Atau sekadar jualan online, itu juga worth it banget sekarang ini. Apalagi sosial media kan trennya bagus banget buat insight untuk nyebarin produk kita, kayak TikTok, Shopee dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalau orang bisa manfaatin, itu powerful banget sih untuk jualan. Untuk jualan juga produk nggak harus yang namanya kita buat sendiri ya. Tapi kalau mau mulai bisnis bisa kita nge-resell atau sekedar affiliate aja. Kan banyak tuh affiliate marketing sekarang juga. Nah, yang nggak mau kita terjun langsung gitu kan. Terus tadi udah dua ya, yang solving problem, kemudian yang bisnis yang nggak ngaruhi kegiatan kuliah. Yang ketiga nih bisnis yang skill kita, yang butuh skill kita. Otomatis itu perlu kita langsung terjun gitu kan. Mungkin kerjanya juga bisa remote, mungkin bisa dari rumah juga. Jadi masih nggak terlalu bebani kayak kita langsung di sana, tapi skill kita, contoh kayak desain grafis kayak gitu kan, atau editing video yang kayak gitu, itu bisa banget sih dimulai dari sekarang. Dan untuk targetnya itu sebenarnya kalau mau yang rada pricey harga jasanya itu memang targetnya ke luar negeri, bukan pasar di Indonesia ya. Contoh kita bisa ambil platform Fiverr atau sekedar jadi ini kontributor di platform kayak Shutterstock kayak gitu ya. Kita foto sesuatu, misal foto sekedar pemandangan aja, terus kita deskripsikan, kemudian upload sebagai kontributor di Shutterstock, itu bakal ada yang bayar foto kita kalau mereka butuh.
kayak gitu juga bisa. Sebenarnya banyak sih peluang-peluang usaha yang bisa kita mulai zaman kuliah ini. Terus apa lagi yang butuh skill kayak ini ya, sosial media marketing mungkin juga bisa. Semisal kita bisa desain grafis gitu kan, kita bisa desain grafis nih, terus pinter ngelola sosial media gitu. Nah, mungkin bisa buka jasa itu juga untuk orang-orang, untuk orang-orang nggak harus personal sih, tapi bisa juga kita tawarin ke organisasi misalnya kita bisa ngidein konten dalam sebulan tuh 10 kali misalnya, 10 kali konten yang memang dari kita aja, kita tawarin ke organisasi. Sebenarnya dimulai aja dulu, nanti bakal ada caranya untuk kita memperbaikin. Nah, yang kebanyakan orang nggak mau lakuin itu memulai ini. Mereka sebenarnya banyak banget ide itu. Banyak banget ide-ide yang mereka mau tuangkan untuk bisnis. Tapi itu tadi, takut untuk memulai gitu ya. Takut untuk memulai karena mikirnya udah gini, kalau aku mulai nanti takut rugi, takut gagal. Orang bakal ngomong apa? Coba sesuatu kalau udah tahu konsepnya seperti apa, idenya seperti apa, coba dieksekusi aja dulu. Mau sejelek apapun itu, dia bakal bertahap bertumbuh dia. Sebagai contoh, kakak ambil yang paling dekat sama kakak ya. Ini Sneeze Shop ini. Sneeze Shop ini jauh banget dari yang sekarang, waktu zaman-zaman kuliah. Sneeze Shop itu awalnya, ini flashback sedikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi Sneeze Shop dulu awalnya, udah berawal dari keresahan sih. Teman-teman pada main game, ya kan? Pada main game, tapi belinya di online gitu, di Koda Shop dan lain sebagainya. Terus aku mikirnya, kenapa nggak nyediain jasa itu tadi buat mereka beli langsung ke aku kan. Jadi singkat cerita, jadilah merek Sneeze Shop. Jadi transaksinya manual itu. Ketika mereka beli, chat WhatsApp kirim kan, chat WhatsApp kirim kayak gitu. Nah, bertahap mulai tuh bangun aplikasinya biar notifikasi atau chat tuh nggak harus ke WhatsApp lagi, tapi ke aplikasi gitu kan. Jadi ketika mereka beli, masuk ke aplikasi dan semi otomatis kayak gitu. Depositnya otomatis, tapi transaksinya masih dikirim manual. Lambat laun akhirnya di zaman kuliah, mulai aplikasinya udah full otomatis. Depositnya udah otomatis, transaksinya otomatis. Jadi kakak nggak harus ada di Sneeze Shop atau mantau Sneeze Shop tiap hari. Ya paling ya sehari itu cuma ngecek, oh orang deposit berapa kali sih hari ini gitu. Terus transaksi udah berapa sih siang ini gitu kan, kalau ngeceknya siang. Udah kayak gitu aja. Terus ada yang error nggak, ada yang gagal nggak transaksinya kayak gitu. Cuman mantau-mantau kayak gitu aja lagi. Sama mastiin produk tuh ready terus ketika customer beli. Udah kayak gitu aja. Jadi itu tadi, mulai aja dulu kalau memang mau bangun bisnis. Kalau udah takut gagal sebenarnya itu udah gagal sih. Kayak kalau yang namanya nggak berani mulai itu udah gagal. Jadi better mulai aja dulu. Kayak gitu sih. Jadi 3 ide bisnis yang mungkin bisa diterapin. Mulai dari apa tadi? Bisnis yang solving problem, kemudian bisnis yang apa tadi? Lupa. Nggak ganggu kuliah gitu Kak. Oh ya, yang nggak ganggu kuliah, dan bisnis yang pakai skill kita. Nah, gitu. Itu yang mungkin bisa agak jelasin. Okay, thank you so much Kak Siroj for the answer. That's great information teman-teman. Jadi bagaimana menentukan peluang bisnis untuk mahasiswa ya teman-teman. Tadi ada beberapa poin yang sempat dinotis Kak Siroj. Mungkin yang pertama tadi aku review sedikit ya. Teman-teman bisa memilih ini dari ketiga, ada solving problem, kemudian menentukan mau bangun bisnis itu kira-kira yang bisa menyelesaikan masalah orang lain lah ya. Kemudian juga bisnis yang gak ganggu kuliah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mau fokus on college, ya, jadi teman-teman bisa cari nih ide bisnis seperti apa. Tadi juga udah disebutkan contoh-contohnya. Kemudian bisnis yang membutuhkan skill teman-teman, yang mana keberadaan teman-teman itu sangat dibutuhkan. Nah, mungkin dari beberapa ini ya teman-teman semuanya bisa nih berpikir kalau misalnya teman-teman mau mulai itu tadi. Dan kunci utamanya adalah teman-teman harus change your mindset. Teman-teman harus
mengganti mindset teman-teman sekalian. Mulai aja dulu. Kalau teman-teman udah merasa gagal atau nggak sanggup di awal, berarti teman-teman ya udah bisa dikatakan gagal ya untuk memulai bisnis atau mencoba menjadi entrepreneur tadi. Karena insya Allah nggak ada sebuah awal yang akan mengkhianati proses teman-teman gitu ya teman-teman. Oke, thank you Kak Siroj for the answer. Oke, next question. It's how to build good cooperation between business partners and other parties involved. Jadi cara kakak membangun kerjasama kak itu antara partner bisnis kakak, kemudian juga stakeholder yang terlibat itu gimana kak untuk menjalin komunikasinya, memulai komunikasinya ataupun menjaga hubungan baik antara relasi-relasi kakak. Mungkin Kak Siroj bisa menjawab. Oke, untuk build corporate, bangun usaha dan bareng tim gitu ya, apalagi bareng tim, itu memang kita harus satu visi dulu, satu visi dan misi kita apa sebenarnya. Jadi kalau kita bangun tim, kita harus punya itu dulu awalnya. Makanya ada di sebuah perusahaan atau company itu mereka punya visi dan misi kan. Sebenarnya itu hal yang memang important gitu, untuk disamakan pandangannya. Bisnis ini mau kita bawa kemana sih, kayak gitu. Kalau itu udah dapet, kita mulai bisa apa tuh, peran kita udah kelihatan di situ. Ada yang berperan sebagai CEO, sebagai contoh kan kakak sebagai CEO. Ada yang berperan sebagai marketing atau CMO. Ada yang berperan sebagai IT-nya, orang-orang teknis nih. Kemudian ada orang yang berperan sebagai operasional mungkin kalau di sebuah startup gitu ya. Dia mastiin operasional dari sebuah perusahaan itu jalan semua. Entah itu delivery produknya, entah itu manajemen di dalam perusahaannya, rekrutmen dan lain sebagainya. Semua. Nah, terus ada orang yang pastinya handle keuangan, ya kan? Sebuah company nggak mungkin kalau keuangannya hancur udah sih, collapse itu company. Mau segede apapun kalau keuangannya jelek, entah itu harus kas, entah itu keuangan-keuangan lainnya, gaji dan lain sebagainya. Kalau itu udah kacau juga, bisnisnya bakal collapse. Jadi setelah kita punya visi misi, kemudian kita bisa nentuin peran kita sebagai apa di perusahaan itu. Setelah itu orang yang udah punya peran ini nanti bakal fokus ke tugasnya masing-masing, tapi tetap berkolaborasi. Nah, yang mastiin mereka ini tetap berkolaborasi, itulah fungsinya dari si CEO-nya tadi. Untuk mastiin mereka tetap berkomunikasi dengan baik gitu, terbuka. Nggak ada hal-hal yang terlalu ditutup-tutupi antar fokus mereka tadi. Misalnya si finance nih, orang yang di keuangan, dia tahu perusahaan ini lagi rugi, tapi nggak ditutup-nutupin dari si CEO-nya kah, dari si marketing kah. Sebagai contoh, dia ini rugi sebenarnya karena orang marketing yang terlalu buang-buang duit untuk marketing misalnya kan. Bisa jadi kejadian seperti itu contohnya. Nah, si finance berusaha nutupin. Itu kan nggak bagus untuk perusahaannya. Nggak tahu alasannya apa gitu kan misalnya. Nah, terus juga itu tadi yang keberapa ya? Yang pertama tadi visi misi, habis itu kita nentuin perannya, habis itu komunikasi ya. Komunikasi yang baik antar perannya tadi. Dan selanjutnya mungkin di budayanya ya. Kalau sebuah perusahaan pastinya punya budaya masing-masing sih. Ada perusahaan yang budayanya santai gitu kan. Ada yang budayanya strict banget. Ada yang budayanya kekeluargaan, kayak koperasi mahasiswa gitu ya. Koperasi mahasiswa itu budayanya kekeluargaan. Jadi kekeluargaan yang memang saling merangkul gitu, ntar tiap bidangnya kayak gitu. Terus kita ambil contoh budaya perusahaan yang santai itu terkesan di perusahaan jet, Super Airjet. Bisa dilihat kalau Super Airjet kan nggak kayak perusahaan-perusahaan maskapai lainnya. Kita lihat perusahaan Super Airjet mulai dari pakaian aja itu udah beda banget dari perusahaan lainnya. Kalau perusahaan lainnya kayak pramugarinya aja
mereka pakai pakaian yang kayak kantoran banget ya, memang pramugari banget. Tapi kita lihat Super Airjet jauh banget beda dengan perusahaan lainnya. Kemudian perusahaan yang terkesan santai apa lagi ya? Kalau Gojek, ya Gojek bisa dibilang kayak perusahaan santai tapi serius gitu. Mereka company-nya kalau style karyawannya mungkin di budayanya mereka pakai baju ya yang usual dipakai harian gitu kan. Kemudian pakai ID card udah selesai gitu. Mereka datang kerja jadi santai, nggak ada yang terlalu tertekan gitu. Terus kalau selanjutnya setelah budaya mungkin oh ya, perencanaan itu juga penting sih. Tadi setelah kita punya visi misi dan lain sebagainya, kita punya perencanaan untuk ya namanya perusahaan kan nggak cuma berjalan setahun 2 tahun gitu pengennya kan long lasting gitu sampai kita tua atau bahkan kita udah meninggal pun perusahaan itu tetap ada yang meneruskan gitu kan, kita pengennya kayak gitu. Jadi penting untuk punya plan minimal ada short plan-nya lah dalam 5 tahun ke depan kita bakal ngapain sih kayak gitu, itu minimal ya. Kemudian kalau bisa ya ada short plan, mid plan, dan long term-nya seperti apa. Itu biasanya sebuah company bakal bangun white paper-nya atau blueprint dari sebuah company-nya di tahun pertama. Mungkin contohnya kayak Snisop nih contohnya, paling dekat aja, yang paling gampang kita cerita. Snisop di tahun pertama waktu itu memang fokus dibangun aplikasinya gitu, penyediaan UI UX dan lain sebagainya, gimana ketika orang transaksi itu tuh customer nyaman kayak gitu kan. Kemudian di tahun kedua mulai ngecek pasar yang sekiranya bisa kita masukin selain produk-produk utama kita, mungkin tambah produk-produk pendukung gitu. Ibarat kata kalau perusahaan warung bakso, dia jual bakso tapi juga jual gorengan misalnya gitu kan, jual pangsit-pangsitan kayak gitu. Nah mungkin dia mulai tambah topping. Di tahun ketiga mungkin kita bakal ngerambah ke pasar yang lebih luas. Sebagai contoh sekarang masih di Bengkulu nih. Di tahun ketiga mungkin kita udah ada di nasional, mulai punya cabang misalnya kan, cabang company-nya di cabang virtual ibarat kata. Kalau Snisop kan misalnya di Bali nih, kemarin kan sampai ke Bali ya. Misal di Bali udah punya lingkungan orang-orang Bali yang udah pakai Snisop. Nah, mereka mulai marketing Snisop. Sebagai contoh kayak itu untuk short term-nya ya. Kemudian setelah punya perencanaan itu juga kita harus evaluasi pastinya sih. Setelah kita ngelakuin semua itu, ini udah bener belum sih kita ngelakuinnya? Ada nggak yang perlu kita perbaikin? Baik itu dalam budaya perusahaannya, apakah santainya terlalu santai gitu sampai pekerjaannya nggak terjalankan gitu kan. Nah, mungkin mulai direview, diulas kembali, ternyata santainya itu juga ada batasnya kayak gitu kan, mulai direview dan penyesuaian, mulai disesuaikan. Itu contoh untuk company ya. Kemudian untuk komunikasi misalnya antar bidangnya tadi, misalnya CEO, CMO dan lain sebagainya, mungkin komunikasinya disesuaikan lagi seperti apa, kayak tadi misalnya ditutup-tutupin, mulai coba diterbuka misalnya kan, kayak gitu sih. Kalau untuk mastiin perusahaan, stakeholder dan lain sebagainya, itu kayak gitu sih yang kakak lakuin selama ini. Dan sebagai contoh yang kemarin kayak P2MW, itu kan stakeholdernya dari kementerian tuh, dan kita pakai dana yang mereka kasih. Kita dikasih pendanaan itu kan berdasarkan proposal yang kita buat. Jadi untuk mastiin trust mereka tetap sama kita lakuin apa yang ada di proposal kita kemarin. Jadi jangan semata-mata ketika kita dapat pendanaan, dana itu kita pakai buat pribadi contohnya. Nah itu kan udah menyalahi proposal kita sendiri sebenarnya. Itu udah awal yang jelek sebenarnya untuk sebuah company kalau memang uang yang didapetin contoh kayak P2MW dan lain sebagainya itu untuk tujuan yang nggak jelas.
banyak ini kasus-kasusnya. Misalnya mahasiswa dapat pendanaan. Ini yang sebenarnya tuh jelek banget untuk kedepannya. Ini mungkin untuk teman-teman semua. Semisal tujuan teman-teman dapat pendanaan kayak BMW, Bantuan Mahasiswa Berusaha yang dari universitas ya, P2MW, PKM atau sebagainya lah yang dapat pendanaan dari kementerian. Itu yang tujuannya dari awal udah nggak bagus, better jangan diambil deh. Kayak gitu. Kalau tujuannya cuma mau dapetin duitnya itu doang, better jangan deh. Karena bakal ngerugiin teman-teman selanjutnya yang bakal ikut BMW, P2MW. Karena mereka bakal yang harusnya misalnya tahun ini Universitas Bengkulu dapat anggaran ini misalnya 1 M gitu ya. Tahun depan itu bakal berkurang dana itu tadi. Mungkin jadi 500 juta doang atau mungkin jadi 400 juta doang. Jadi dana yang terserap tuh makin dikit nanti untuk mahasiswa. Itu kan jelek banget itu untuk ke depan. Padahal harusnya kesempatan itu kan rata ya untuk semua orang. Tapi ketika ada kecurangan-kecurangan kayak gitu, itu kan ngerugiin banget ya untuk ke depan. Mungkin itu sih. Oke, thank you Kak Siroj atas jawabannya. Jadi teman-teman ini informasi yang sangat penting ya, very very important yang mungkin teman-teman harus pahami, simak juga nih karena Kak Siroj juga udah terjun langsung dan paham ya mengenai ini. Jadi ada beberapa cara kalau misalnya teman-teman punya bisnis, punya usaha ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu bekerja dengan tim, ada beberapa hal yang harus teman-teman coba perhatikan kayak visi, kemudian misinya, kemudian communication antara member-member of tim teman-teman, kemudian juga culture ya, culture dari company usaha yang teman akan bangun, kemudian planning sih yang paling tepat, kemudian nanti di akhir apabila sudah berprogres ada evaluation, kemudian yang paling penting nih kalau misalnya teman-teman dapat kesempatan like Kak Siroj and team, teman-teman harus berusaha untuk membangun trust itu kepada yang memberikan teman-teman pendanaan tadi. Itu termasuk tips juga sih dari Kak Siroj buat teman-teman yang mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi ya Kak, kalau ada informasi pembukaan BMW atau P2M nanti buat teman-teman yang punya niatan untuk itu, nah ini bisa jadi salah satu tips and trick juga teman-teman sebelum memulainya. Jadi harus memperbaiki niat terlebih dahulu gitu ya. Oke, jadi kakak ini bersama tim ya kak. Kira-kira kalau kami boleh tahu nih teman-teman juga nanti penasaran. Kakak itu di Snipshop itu ada beberapa tim ya kak? Ada maksudnya ada beberapa member di dalam usaha kakak itu yang membantu. Oke, Kak jawab. Untuk tim yang terdaftar di P2MI itu ada 5, termasuk kakak. Ada kakak sendiri sebagai CEO, kemudian Rizky Mutia Fitri itu sebagai COO atau operasionalnya. Kemudian ada Rezita Salmanjani, mungkin teman-teman juga kenal Rezita kan? Nah, Rezita sebagai marketingnya di sini mulai dari konten ya, idenya, kemudian nge-deploy dan pokoknya handle sosial media dan marketingnya Rezita sebagai kepalanya. Yang idenya banget tuh dia. Kemudian ada lagi Yusri Fajri Anur. Yusri udah nggak asing lagi pasti di teman-teman. Yusri aktif dan dia bantu kakak di IT. Di IT-nya mulai dari penambahan produk di aplikasi, kemudian mastiin server dan lainnya berjalan. Itu Yusri bareng kakak. Kemudian selanjutnya ada, tadi udah berapa itu? 4 ya? Udah 4 ya? Nah, satu lagi itu dari namanya Satria Perdana dan itu anak manajemen. Kalau tadi ada 4 yang anak bahasa Inggris, satu ini dari anak manajemen. Memang finance dia megangnya. Jadi hal krusial dalam bisnis kan kepada orang yang memang kompeten di bidang itu kan. Satu lagi itu namanya Imam Abdurrahman. Kenal dengan Kak Imam nggak? Nah itu Imam. Dia nggak masuk ke dalam tim karena limit tim di P2MW. Nih yang support juga untuk usaha Snipshop yang oleh Kak Siroj ini gitu. Jadi ada 4 anak ETSA, kemudian ada 5 ya anak ETSA. Kak izin jawab ya. Awalnya memang
tadi sekilas kan ini dari keresahan sih sebenarnya. Keresahan benda, bukan keresahan orang aja sih, tapi keresahan pribadi awalnya memang. Mikirnya kenapa orang nggak beli ke saya aja untuk produk-produk digital gitu kan. Ngelihat teman-teman pada beli di online, ini bisa nih kesempatan untuk ngasilin uang. Waktu itu kan SMK gitu ya. Nah, mulai itu. Tapi di sisi lain juga kenapa jatuhnya ke seni shop dan fokus di produk digital itu karena di desa juga. Ini mulai ke solving problem sebelumnya. Nah, sebenarnya dari awalnya cuma iseng-iseng gitu kan bangun bisnis, dia ngelihat oh ini memang bisa jadi peluang nih untuk nyelesain bisnis di desa. Karena di desa kakak sendiri di Sumberjo itu masih desa banget, masih asri ya tempatnya. Di desa Sumberjo itu yang namanya konter pulsa itu bisa kita temuin satu atau dua doang di satu desa itu. Jadi sedikit banget kan. Kemudian untuk sekedar warnet aja itu, warnet cuma ada satu-satunya di desa itu, ya kan? Untuk akses produk digital masih lumayan susah. Dan untuk harga pulsa itu di sana tinggi banget. Kayak pulsa 10.000 itu rata-rata di Bengkulu misalnya 11.000, 12.000 kan. Kalau di sana udah 13-14.000 untuk pulsa 10.000. Itu kan ya tinggi banget gitu. Nah ini udah nggak worth it sih kalau untuk sekedar pulsa harganya bisa udah setinggi itu kan. Dan pulsa 15 tuh bisa sampai 18.000 kayak gitu kan. Mulai itu mikirnya. Nah ini selain aku jual top up game karena awalnya top up game ya. Nah, selain top up game kayaknya perlu deh untuk adanya produk pulsa kayak gitu. Pulsa token listrik kayak gitu. Akhirnya terbangunlah aplikasi itu tadi untuk ngurangin pengeluaran juga warga-warga di desa kan. Akhirnya terbangun aplikasinya ya, dan sampai sekarang di zaman kuliah kemarin awalnya tuh ikut aja lomba-lomba tadi kan. Mulai ngenalin ke teman-teman kuliah, kemudian ada lomba ikutin, apalagi lomba-lomba yang kaitannya sama digital gitu kan. Ada waktu itu namanya tahun 2022, masih ingat kan? Tahun 2022 itu lomba FBD. FBD Festival Bisnis Digital waktu itu. Ini sedikit cerita kan. Festival Bisnis Digital, dan itu yang ngadain Himatif, Himpunan Mahasiswa Informatika kan. Nah, itu udah jelas banget tuh saingannya siapa aja kan. Saingannya udah jelas anak-anak IT, anak-anak TI dari Universitas Bengkulu. Dan ternyata ketika masuk ke lombanya, kakak sempat sampai ke final, sampai ke presentasi ke dewan jurinya. Nah, di situ yang nggak menangnya. Karena waktu itu salah satu yang buat kakak nggak menang, itu karena belum punya tim. Belum punya tim. Karena dari zaman SMK, itu bekerja sendiri. Jadi mulai bangun aplikasinya, terus sosial media marketingnya, itu sendiri. Jadi nambahin produk dan lain sebagainya tuh udah dikelola sendiri aja. Sambil sekolah gitu kan. Semuanya di-handle sendiri. Dan itu yang jadi kelemahan seni shop di awal. Karena di-handle sendiri. Nah, akhirnya itu kan tahun 2022 ya. Cuman sampai di final, jadi finalis gitu kan FBD. Itu udah ngerasa senang sih, karena ya notabene anak bahasa Inggris gitu kan. Anak bahasa Inggris ikut lomba di lingkungan anak informatika. Itu kan kayak kocak banget gitu. Nggak ada nyambung-nyambungnya gitu kan. Dan ingat juga waktu itu, waktu ke lomba itu, waktu final itu ya, to pitching itu presentasi. Untuk pitching kelas lagi berjalan nih dengan salah satu dosen senior. Kelas lagi berjalan, Kak izin buat presentasi itu tadi kan, buat presentasi. Setelah presentasi selesai, balik lagi ke kelas. Dosennya ngomel-ngomel. Ingat tuh teman-teman sekelas pada ngetawain aja kan lihat. Akhirnya di tahun 2023 awal itu P2MW buka registrasinya. Tahun sebelumnya tuh sebenarnya udah daftar juga P2MW, cuman belum itu tadi, masih ragu karena cuman sendiri kan, gajinya nggak jadi. Akhirnya di tahun 2023 bulatin tekad membuat bangun tim, karena tadi kan udah berkaca dengan lomba tadi, ternyata memang tim tuh diperlukan gitu, karena nggak bisa kalau yang namanya bisnis atau usaha yang pengen kita jalankan untuk jangka panjang itu tetap dijalankan sendiri, itu tuh nggak worth it banget.
Untuk teman-teman yang sekarang masih bangun usaha tapi sendiri, mungkin untuk awal nggak apa-apa, sampai usaha itu mulai kelihatan nih sama orang. Nah, mulai deh bangun tim. Oke, secepat mungkin bangun tim. Kalau udah punya tim, bisa tuh kita fokus di bidangnya masing-masing kayak tadi kan, yang di IT fokus di IT, yang marketing fokus di marketing, tinggal kolaborasinya aja lah lagi. Kita fokus di kolaborasinya. Akhirnya di tahun 2023 awal di bulan Januari, kakak nyari orang yang sekiranya cocok lah. Gitu kan. Pertama ngajak Imam tadi. Imam waktu itu diajak, dia bukan nggak mau ya masuk ke P2MW, tapi karena ada kesibukan lain, jadi aku di eksternal aja, Raj, tetap support, tetap apapun yang kamu lakuin aku tetap support gitu kan. Akhirnya Imam bantu di eksternal dan cari tim yang lain, cari orang-orang yang memang cocok. Akhirnya ketemulah Yusri, Ray, Mutia, dan Agni tadi. Akhirnya kekumpul 5 orang ini, kami daftar P2MW, bikin proposal bareng setelah kenal satu sama lain ya. Kalau untuk yang Yusri, Ray, Mutia, itu kan udah kenal ya, namanya di satu prodi gitu kan, apalagi cuman Yusri yang beda kelas gitu kan. Kami udah kenal, tinggal yang ke Agni nih, yang ke Agni yang belum terlalu kenal banget. Jadi setelah kenalan udah satu visi tadi, satu visi kita bakal kayak gini loh ke depannya. Kami bikin proposal, ajukan. Dan P2MW itu lumayan panjang ya, pendaftaran di bulan, pembuatan proposal di bulan 1, kemudian pendaftaran lain sebagainya, seleksi di bulan 3 gitu kan, di bulan 3 itu 2023 kemarin. Kemudian seleksi internal universitas dulu, jadi nggak langsung ke nasional ya, seleksi universitas. Awalnya tuh ada 16 proposal kalau nggak salah ya, 16 proposal yang diajukan ke universitas. Nah itu 16 tuh kalau nggak sekitar 20-an deh, 20-an yang diajukan ke universitas, kemudian 16 yang keseleksi buat dikirim ke nasional. Nah, 16 yang dikirim ke nasional itu udah sekitar bulan berapa gitu ya? Bulan 5 atau bulan 6 gitu. Dikirim ke nasional di bulan 8 kalau nggak salah. Di bulan 8 bulan 7 sorry. Di bulan 7 itu pengumuman. Tapi pengumumannya ditunda, akhirnya jadi bulan 8 kan pengumumannya. Di bulan 8 pengumuman yang dikirim 16, cuman 11 yang didanain. Dan dari 11 itu, cuma satu yang produk digital, yang bisnisnya bisnis digital gitu, yaitu Sinisoft ini. Sedangkan yang lain-lain tuh di F&B, food and beverage gitu kan, kemudian produk-produk budidaya, kayak gitu kan, peternakan dan lain sebagainya. Mereka ke arah sana. Sedangkan di bisnis digital hanya Sinisoft. Jadi potensi untuk Sinisoft ke nasional otomatis lebih besar gitu kan. Nah, makanya Sinisoft jadi salah satu yang dikirim ke KMI Expo kemarin. Karena bisnisnya digital dan yang lain-lain saingannya banyak gitu. Ibaratnya Sinisoft dari 11 itu cuma satu. Dan yang lain 10 tuh ibaratnya kompetisi mereka kan yang paling bagus gitu. Akhirnya salah satu lagi yang selain Sinisoft yang ke nasional itu Nasi Kecil. Pernah dengar nggak Nasi Kecil gitu? Iya, pernah Kak. Iya, pernah dengar. Nah, itu Iya. Nasi Kecil yang nasional. Jadi dia dari sektor F&B, kakak dari bisnis digital. Nah, akhirnya dua tim ini ke Bali, dikirim ke Bali, ikut namanya KMI Expo, atau yang ke KMI Expo ini udah ibarat kata produknya jadi produk utama untuk ditampilkan di stand-stand itu nanti. Jadi ada stand pameran untuk produk-produk yang udah lolos pendanaan, lolos ke nasional, jadi produk utama di stand itu nanti. Mungkin cuma 2 tim itu yang lolos ke nasional. Kayak gitu sih. Itu ceritanya. Oke, thank you Kak Siroj atas informasi yang udah mau berbagi juga dengan teman-teman semuanya di sini ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, panjang banget proses yang dilalui oleh Kak Siroj ini untuk membangun bisnis hingga sekarang ya, punya dari yang awalnya itu sendiri, kemudian juga punya tim gitu ya teman-teman. Nah, boleh nih teman-teman contoh nanti yang misalnya mau ikut P2MW, ya nanti bisa cek-cek informasinya. Ini di bawah naungan UPTPKM ya, Kak?
Iya, untuk di Universitas Bengkulu di bawah naungan Kalau Kak? PTPKM. Iya, benar banget. Jadi teman-teman bisa cek-cek juga mungkin Kak Siraj for free nih kayaknya untuk teman-teman bertanya dan menanyakan seputar P2MW ataupun BMW ya Kak ya. Boleh banget. Oke, nah mungkin aku mau kasih kesempatan nih buat Lala atau teman-teman yang join malam hari ini kan. Mungkin nanti mewakili teman-teman di luar sana mengenai bisnis Kak Siraj yang udah dirintis ini. Mungkin boleh Lala atau Ayu atau mungkin Galang sebagai penyelenggara e-talks ini. Halo, Kak Siti, mungkin saya mau bertanya. Ini udah boleh sesi tanya jawabnya? Kayaknya udah deh. Oke. Hmm. Ayu mau tanya Kak, pernah nggak sih Kakak selama menjalankan usaha bisnis Kakak ini kayak ngerasa, mau nyerah, mau mundur aja sama bisnis ini? Terus apa sih alasan Kakak sampai sekarang akhirnya tetap ngelanjutin bisnis ini? Mungkin itu Kak, terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus sih. Karena ini bakal dialami sama setiap orang sih. Kalau untuk yang namanya berbisnis gitu, bakal ada titik yang namanya kita tuh lelah gitu kan. Kayak udah capek banget gitu, kayak pengen nyerah. Tapi kita balik lagi. Kita udah mulai ini dari awal banget. Kalau yang kasus kakak, gue udah bangun ini dari zaman SMK. Waktu itu aku pengen bangun bisnis ini karena pengen punya penghasilan sendiri, pengen punya usaha yang sekiranya nanti bisa ya jadi sumber income lah di masa mendatang gitu kan. Nah, balik lagi ke sana dan ngangkat juga derajat orang tua. Karena kakak berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja memang. Di desa gitu. Kemudian hidup hanya dengan keluarga dari ibu kan. Bapak udah nggak ada. Jadi ngangkat dari itu, aku harus berjuang deh buat bisa jadi lebih baik gitu. Kalau untuk ngebahagiain orang tua sih nggak harus sukses kan. Udah dari sekarang juga bisa ngebahagiain orang tua. Tapi untuk ke depan, untuk jadi lebih baik, itu yang bikin kakak tetap stay dan tetap bangun seni shop. Dan kalau bisa, seni shop memang kayak tadi, salah satu mungkin sumber income di masa mendatang. Selain fokus utama di bidang pendidikan kan, kakak karena masuk di pendidikan, mungkin bakal jadi guru atau mungkin ya semoga jadi dosen gitu kan. Kita nggak tahu ke depan jadi dosen, tapi penghasilan tetap ada dari usaha-usaha yang udah dibangun dari sekarang. Bakal ngebayangin ngerasain gimana nantinya, oh ini loh usaha yang aku bangun dari SMK dulu dan sekarang jadi salah satu sumber income yang ya lumayan bantu keuangan di masa mendatang misalnya kayak kita bayangin, ngebayanginnya di masa mendatang sih, nggak cuma sekarang gitu. Udah besar nanti bisa jadi untuk cerita ke anak, untuk bisa motivasi orang banyak kayak gitu kan, untuk bisa ngajak orang atau ya mahasiswa kayak kita yang pengen punya usaha tapi takut untuk mulai, better mulai dulu deh. Karena yang namanya jalan itu kebentuk ketika kita mulai jalan kayak gitu. Jadi nggak ada alasan sih sebenarnya sekarang untuk kita tuh takut untuk mulai sesuatu, apalagi masih muda ya. Kita masih muda ini, kalau yang namanya ketika kita rugi gitu kan, contoh kakak pernah bangun seni shop itu udah rugi 2 kali loh, serius, udah rugi 2 kali. Dan di zaman-zaman sekarang masih muda ini, kita kalau rugi nggak ngerugiin siapapun, nggak ngerugiin anak istri gitu kan. Kalau kita udah di masa mendatang udah dewasa, tanggungannya udah banyak gitu, udah punya anak, udah punya istri gitu kan. Kalau misalnya kita baru mulai bisnis di masa-masa kayak gitu, rugi nih, yang rugi bukan cuma kita sendiri, anak, keluarga, ya itu banyak tuh yang
tersangkut nantinya. Tapi kalau kita mulai sekarang, zaman-zaman kuliah, ya modal kita modal uang jajan gitu kan, modal uang jajan, rugi ya udah bisa ngumpulin lagi gitu kan, bertahap ngumpulin lagi, mulai lagi. Kalau misalnya masih muda kayak gini. Tapi kalau udah dewasa nanti, itu bakal lebih sulit sih untuk memulai sesuatu. Tapi bukan dalam artian memulai nanti itu terlambat ya, enggak. Tapi better lah kita punya kesempatan sekarang, coba mulai sekarang. Itu sih jawabannya. Mungkin jawaban dari kakak ya, semoga puas. Atau masih ada yang mau ditanyain, boleh? Oke. Puas banget Kak sama jawabannya. Makasih. Ya, sama-sama. Gimana itu bahas jawaban dari Kak Siroj pertanyaannya tadi? Itu ya, bisa dipahami. Dan teman-teman juga mungkin yang ada satu pikiran dengan pertanyaan Ayu tadi, nah itu bisa mengambil ilmu yang disampaikan oleh Kak Siroj. Aku rasa kayaknya kita udah kurang lebih 1 jam nih ngobrol, chit-chat santai sama Kak Siroj sebagai wording juga dari P2M dan juga BMW tentunya. Dan kemarin juga bersama tim Seni Shop itu berkunjung dan mengikuti KMI World KMI Expo yang ada di Bali. Nah, mungkin teman-teman sekalian, aku mau review sedikit nih mengenai apa saja yang udah kita chit-chat dan obrol Kak Siroj Nur Ihram tadi. Jadi teman-teman untuk menjadi seorang entrepreneur itu teman-teman mulai aja dulu karena proses yang menentukan teman-teman tadi. Contohnya dari Kak Siroj, beliau ini merintis usaha itu dari diri sendiri dulu, kemudian berkembang dan berproses, kemudian ada benturan juga di pertengahan jalan, kemudian akhirnya membentuk sebuah tim dan sekarang sukses membangun usaha digital itu tadi. Nah, jadi teman-teman juga punya versi usaha teman-teman sendiri. Nah, jadi semoga nantinya ilmu yang diberikan oleh Kak Siroj ini teman-teman bisa adapt, kemudian juga bisa implementasikan dalam usaha, ataupun buat teman-teman yang baru mau mulai merintis atau yang sudah punya usaha, ini bisa ikutin jejaknya Kak Siroj dan juga tim. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Kak Siroj yang sudah bergabung kemudian memberikan beberapa informasi kepada teman-teman semuanya. Harapannya nanti for all students, khususnya untuk ETSA student, bisa meneruskan jejak-jejak Kak Siroj and tim tadi ya Kak. Mungkin kami tak lupa juga minta informasi, kemudian kalau misalnya kami ingin bertanya, teman-teman juga bisa mengunjungi account sosial medianya dari Seni Shop, kemudian juga account sosial medianya dari Kak Siroj and tim ini. Mungkin itu saja dari aku. Thank you Kak Siroj for joining this room tonight di e-talks ya, English Talks pertama. Mungkin aku langsung serahkan kepada Master of Ceremony Lala. Thank you. Baiklah, terima kasih kepada Kak Siti. Wah, sangat luar biasa ya, banyak sekali ilmu bermanfaat yang kita dapatkan. Semoga nanti teman-teman yang akan menonton Zoom kita malam ini dapat mengimplementasikan ilmu dengan baik. Terima kasih kepada Kak Siroj yang telah berbagi informasi yang sangat luar biasa. Saya Lala Oktari mengucapkan maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Thank you Kak Siroj. Iya. Thank you Kak Lala. Thank you semuanya.